Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Sebastianus Boni Bomba, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Mataram. NIM E4E123106554. Saya mengajar di STK Santo Antonius Cakranegara. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 6. Pembelajarannya yaitu matematika dengan materi penyajian data. Mohon saran Bapak atau Ibu semua untuk perbaikan dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih. Semuanya? Siap. Selamat siang semuanya. Siap. Nah, gitu. Mana kabarnya hari ini? Kalau tetap semangat luar biasa, tapi kenapa banyak pakai masker hari ini nih? Sakit ya? Sakit ya? Memang penyakitan semuanya ya. Tapi sebelum itu, Pak Guru mau tanya dulu. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Siapa yang masuk? Siapa yang masuk? Cecil. Kenapa ya Cecil nggak masuk? Sakit hati. Sakit hati sama siapa? Sama Kevin. Kevin. Aduh. Oke, kita doakan semoga Cecil cepat pulih dan dapat berkumpul bersama kita kembali lagi di kelas yang tercinta ini. Oke, asik. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, sebaiknya kita mengawali dengan kegiatan berdoa. Rio, come to Papa. Set depan, senyumanmu bagaikan semerbak madu yang dikagumi oleh para wanita. Oke. Teman-teman, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini, hari yang indah ini. Semoga Engkau melindungi kami dari awal, pertengahan hingga akhir pelajaran, agar kami bisa mengerti apa yang dijelaskan oleh guru kami, dan kami juga mendoakan bagi teman-teman kami yang tidak masuk dan terkena bencana. Semoga Engkau melindungi kami semua, memberikan mereka roh penghibur dan kekuatan. Semoga Engkau melindungi kami ya Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin. Oke, ada satu doa. Bencana. Semoga. Amin ya. Baik, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk. Kok kayaknya Pak Boni merasa hari ini nggak semangat sekali sih belajarnya? What happened I know? Capek. Capek. Aduh, matahari belum terbenam. Jadi kita harus tetap semangat. Nah, hari ini Pak Boni akan memberikan kalian sebuah hadiah. Hadiahnya itu tentang bahan ajar ya. Hari ini kita akan membahas tentang penyajian data. Nah, Pak Boni mau tanya nih. Penyajian data pernah gak kalian dapat? Pernah. Kelas berapa? 4 dan 5. Kelas 4 dan 5. Kelas 5. Oke. Di mana kelas 4 waktu itu kalian dibahas tentang bentuk-bentuk diagram, betul? Betul ya? Di kelas 5 kalian dijelaskan tentang cara penggunaannya, cara membuatnya, ya. Nah, di kelas 6 itu adalah penggabungan dari kedua data yang kalian pelajari dari kelas 4 dan kelas 5. Nah, untuk penyajian data, adapun tujuannya, hari ini kita akan menganalisis masalah yang berkaitan dengan perhitungan data. Ya, tapi melalui diskusi kelompok. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, kalian akan mampu mengevaluasi pernyataan berdasarkan diagram yang disajikan. Dalam bentuk apa? LKP. Nanti Pak Boni akan berikan LKPD ya. Kemudian yang ketiga, melalui pengamatan media benda konkret. Konkret itu artinya benda nyata. Ya.
Dan video kalian akan membuat diagram batang, piktogram, dan diagram garis. Nah, perlu diketahui untuk tujuan kali ini penyajian data, Pak Boni akan membuat 2 kali pertemuan. Pertemuan 1 itu membahas tujuan pembelajaran 1 dan 2, sedangkan pertemuan kedua kita akan membahas tentang tujuan yang ketiga. Dari sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau begitu kita masuk ke materi yang selanjutnya. Pernahkah kalian melihat daftar hadir di kelas kalian? Pernah. Bentuknya apa? Buku. Ya pintar, buku. Nah mungkin kalau dalam bentuknya komik kan tidak mungkin toh. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara sekretaris mengisi daftar hadir yang ada di kelasnya? Mas sekretaris. Oke, bagaimana cara kamu mengisinya? Oke, kalau hadir diberi tanda apa? Titik. Kalau sakit? Kalau izin? Kalau tidak ada keterangan? Oke. Lalu bagaimana data tersebut bisa diambil? Kan setiap bulan itu kan ada perhitungan, ya kan? Dikalkulasikan dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Pertanyaannya Pak Guru, data yang diambil oleh sekretaris itu bisa nggak diubah ke dalam bentuk diagram? Bisa. Diagram apa yang paling gampang? Tabel. Apalagi? Batang. Ada yang bilang? Garis. Nah, yang paling enak diagram tabel, paling enak dibentuk dalam diagram tabel, siapa yang pilih? Angkat tangan. Saya. Kenapa? Karena kalau di tabel itu kita udah langsung tulis saja angkanya, jadi nggak usah hitung-hitung lagi. Oh. Kalau diagram batang? Yang paling enak menggunakan diagram batang? Tidak ada. Diagram garis? Oke, kenapa, P? Oh, katanya lebih enak, Pak. Karena tinggal titik, kita garis. Kalau menggunakan tabel, lebih gampang. Karena bisa kita kalkulasikan yang sakit itu berapa, yang izin itu berapa, begitu ya? Ya, oke. Nah, kemudian adapun beberapa yang disebut dengan mengenal data. Tapi sebelum itu Pak Boni mau pengen lihatkan ini. Nah, data itu adalah banyaknya ragam informasi atau yang dapat diperoleh dari suatu wawancara. Pernah wawancara nggak? Pernah. Hai, siapa namamu? Namaku Pocong. Boleh nggak aku kenalan sama kamu? Itu wawancara. Orang, kamu tinggal di mana? Siapa nama bapakmu? Siapa nama mamamu? Siapa nama kakekmu? Buyutmu? RT, RW, semuanya. Nah, itu bukan wawancara itu ya. Nah, kalau wawancara tuh, Rio, ukuran bajumu berapa? Ngeblank, Pak. M. Edric, berapa ukuran sepatumu? 40. Nah, kayak tadi itu Pak Boni lakukan adalah wawancara. Pernah dilakukan di kelas 4? Pernah? Oke. Kemudian penyajian data itu ada beberapa bagian. Yang pertama dalam bentuk tabel. Ya, seperti ini. Kemudian yang kedua dalam bentuk diagram garis. Nah, sebagai pengingat, diagram garis untuk garis kartesius ini sebenarnya garis kartesius ya. Ya. Garis kartesius itu harus adalah kelipatan. Yang bagian sini ya. Ini kan 10 toh? Kelipatan dari 10 berapa? 20. Kelipatan 10? 40. Nah, harus bernilai kelipatan. Sampai sini ada pertanyaan?
Kemudian dalam bentuk piktogram. Piktogram itu artinya gambar. Nah, ini disebut dengan diagram piktogram. Yang perempuan itu mewakili 2 siswa. Gambar perempuan cilik itu mewakili 1 siswa. Kalau Pak Boni tanya, Rio, nilai 75, banyak siswa ada berapa? 4. Ada 4. Dari mana kamu tahu 4? Karena yang besar mewakili 2 siswa. Jadi Oke. 2 ditambah 2, 4. Oke. Wimi, yang 85 ada berapa? Hah? Maju. Ah, lihat. Yang 85 ada berapa? Siapa bisa jawab? Ada berapa? Kristo? Oke, siap, tak apa-apa. Maju tuh. Ada berapa? Yang 85 Ya, yang 85 ada berapa? ada 7. Ada yang bisa perbaiki? Ada berapa? Ada berapa? Oke, Satya. Ayo, ada berapa? Ada 14, tepuk tangan. Yang 90. Yang 90 ada berapa? Banyak siswa. Oke. Sania, ada berapa? Ada 5 pintar. Yang 95. Saya 3. Nah, ini disebut dengan membaca data dalam bentuk piktogram. Lalu piktogram itu dalam bentuk apa datanya? Gambar. Jangan lupa ya, setiap gambar itu harus ada keterangannya, mewakili. Kemudian, yang di sampingnya adalah bentuk diagram lingkaran. Kalau lingkaran tidak usah kita bahas, karena kalian akan dapat nantinya di modus median min. Seperti itu. Kemudian, membaca data dalam bentuk tabel. Ya, ini dia. Di sini ada sebuah tabel. Nomor kegemaran banyak siswa. Melukis ada 6, menari ada 5. Jadi kalau kita masukkan ke dalam bentuk penyajian yang dibaca dalam bentuk tabel, sebanyak 6 siswa gemar melukis. Sebanyak 5 siswa gemar menari. Nah, ini yang kita lakukan dalam bentuk membaca diagram dalam bentuk tabel. Sampai sini ada pertanyaan? Dalam bentuk tabel ya, bukan dalam bentuk Anabel ya. Oke. Kemudian membaca dalam bentuk diagram gambar. Sudah tadi ya? Yang kita lakukan. Ada pertanyaan sini? Membaca diagram dalam bentuk membaca data dalam bentuk diagram garis. Nah, kalau diagram garis itu kita perhatikan angka yang di sini. Ya. Lalu disesuaikan dengan nilai yang ada di bawahnya. Kan sudah dapatkan di kelas 4 dan 5 toh? Iya. Pak Boni hanya mengasah kembali benda kalian yang tumpul-tumpul itu, otak kalian yang tumpul, yang sudah lupa, Pak Boni asah lagi supaya tajam, setajam silet. Oke. Slebel. Kalau ini udah paham toh? Sudah? Coba Pak Boni tanya untuk Ayu Simalakama. Coba sains itu berapa, Ayu? Sains. Itu ada 160. Oke, tepuk tangan. Dah, nih ya. Kalau mengumpulkan data, kita bisa melakukan wawancara. Kemudian kita olah data tersebut. Setelah data terkumpul, kita olah. Mau dalam bentuk tabel, mau dalam bentuk batang, mau dalam bentuk diagram garis. Nah, di sini Pak Boni punya soal nih. Pertanyaan. Oke. Oke, yang bagian sana bisa lihat?
Kasihan deh lu. Nih, lihat. Bisa lihat? Nah, ini sudah besar nih. Dah cukup. Ah, ini. Sudah lihat? Nah, siapa yang cepat dia jawab ini? Nomor 1. Saya. Saya. Oke. Nomor 1, nomor 1. Oke. Nomor 1 angkat tangan, siapa yang mau jawab? Oke. Ini dulu. Nomor 1. Banyak siswa yang gemar makan jeruk. Ada berapa? Ada 8. Oke, pintar. Nomor 2. Saya. Saya. Nomor 2. Saya. Daniel. Hah? 7 siswa, betul? Nomor 3. Saya. Ada berapa? Hah? Ada berapa? Jambu. Ada berapa? Oh, buah yang digemari oleh 4 siswa. Oke. Nomor 4. Saya. Dari sini dulu. Kelompok 1 siapa yang mau jawab? Saya. Oke, Tania. Apa? Mangga dan stroberi. Nomor 5. Nomor 5. Oke, apa? Jambu ada 4. Jadi 4. Nomor 6. Siapa mau jawab nomor 6? Ya, Maira. Jeruk. Nomor 7. Selisih yang makan jeruk dan jambu. Oke, berapa? 4. Pintar. Jumlah siswa yang gemar makan mangga dan stroberi. Mangga dan stroberi. Ya. Anabel. 14. Betul? Betul? Nomor 9. Buah titik-titik dan titik-titik digemari oleh siswa sama banyak. Apa? Apa? Mangga dan stroberi. Yang berikutnya. Jumlah siswa seluruhnya ada berapa? Seluruhnya? Saya jawab. 26. Betul apa tidak? Betul. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Oke. Sebelum kita masuk ke berikutnya, Pak Guru ingin kalian bangun semua. Tahu ini? Tahu ini? Tahu? Oke. Siap? Kita tari bersama-sama. Biar semangat. Yang tariannya bagus, Pak Boni kasih hadiah. Goyang terus.
Oke, bagaimana? Senang? Senang? Oke, Pak Boy tanya, tarian tadi itu berasal dari mana? Dari mana? Dari? Papua. Nah, Pak Boy tanya, ada berapa jumlah provinsi yang ada di Indonesia? Berapa? 38. Nah, satu provinsi itu kan banyak tariannya toh. Satu daerah tuh banyak tariannya. Mataram ada berapa banyak tariannya? Nah, ya Allah. Banyak toh? Banyak toh? Nah, kalau Pak Boy tanya, bisa nggak kamu sebutkan semua tarian yang ada di Pulau Jawa? Nggak bisa. Yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat data, ya. Tari Merak. Terus apa lagi? Tari Jaipong. Tari Topeng. Nah, kan banyak toh yang ada di Jawa kan? Nah, kalau di Lombok. Kalau yang ada di Lombok ada tarian Tortor. Tari Beruga, Heleng dan lain-lain ya. Nah, di sini Pak Boni akan memperhatikan menunjukkan cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Halo adik-adik, selamat datang di channel Matematika Dasar. Kali ini, kakak akan membahas tentang statistika mengenai menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Perhatikan contoh soal berikut. Data ukuran sepatu yang diperoleh Salma dalam menyebarkan angket di sekolahnya disajikan dalam tabel berikut. Dari tabel tersebut, kita bisa membuat diagram batang. Perhatikan langkah-langkah berikut. Buatlah sumbu tegak dan mendatar. Tulislah ukuran sepatu pada sumbu mendatar dan banyaknya siswa pada sumbu tegak. Gambarlah batang pada ukuran sepatu setinggi banyaknya siswa sesuai data pada tabel. Paham sini? Paham ya? Pada tabel, ukuran sepatu 32 cm, banyak siswanya adalah 10. Kita buat batang di ukuran sepatu 32 yang banyaknya siswanya adalah 10. Oke, jelas ya? Bisa? Oke. Yang pertama, kemudian cara menggunakan Untuk ukuran sepatu yang tadi dalam bentuk diagram batang. Nah, kalau dalam bentuk diagram garis, Halo adik-adik, sama selamat saja. datang di channel Matematika Ya. Dasar. Kali ini garis. Diagram garis adalah diagram yang disajikan menggunakan garis untuk menunjukkan banyaknya data yang telah diperoleh. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkala dan berkesinambungan. Misalnya, data detak jantung, data kurs rupiah, data penjualan sepeda, dan data pasien di suatu rumah sakit. Dalam 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut. Langkah pertama, buatlah garis tegak dan mendatar. Dia sama seperti diagram batang. Nah, bentuknya sama. Cuman dia penyajiannya yang berbeda. Ya. Nah, kalau batang kan dalam bentuk batang dia kan? Tapi kalau garis dalam bentuk titik, ya. Nah, dari sini ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak. Ada? Nah, kalau tidak ada, Pak Boni ada LKPD yang kalian kerjakan. Nah, LKPD nggak terlalu susah. Ikuti apa yang diminta oleh LKPD ini. Oh, sana satunya.
Ada kelebihan enggak? Ada yang lebih? Ada? Serius. Dari tadi main-main aja kayaknya. Ini bisa nggak barengan nanti barengan? Kurang satu ini. Oke. Nah, tapi sebelum itu Pak Boni minta kalian perhatikan LKPD. Ikuti langkah dalam pengerjaan LKPD ini. Kemudian ada permasalahan. Di situ kalian baca, lalu jawab sesuai dengan langkah-langkah yang ada di dalam LKPD. Ya, betul sekali. Bisa kalian berdiskusi, silakan. Baik, ada pertanyaan? Jelas? Kalau tidak ada, silakan dikerjakan. Kan tinggal bertiga aja kan? Oke. Apa yang pertama itu bunyinya? Permasalahannya itu pertama suruh apa? Coba baca tuh orang. Pak Boni adalah seorang guru kelas 6 di SDK Santo Antonius Cakranegara. Suatu hari Pak Boni mengumpulkan data tentang siswa kelas 6A dan setelah itu Pak Boni mendata siswa kelas 6A yang berambut panjang, berambut pendek, dan ukuran baju siswa kelas 6A. Nah, ada 3 kasusnya kalian ini. Jadi kalian harus mendata mana? Hah? Lo kan bisa perhatikan mana yang rambut panjang di sini nih. Nah, kan tahu kan? Oke? Jelas? 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 Oke, kalau sudah silakan dikerjakan. Tulis dulu semua di sini, Teh. Boleh. Boleh. Silakan. Waktu kayaknya 20 menit. Di lembaran LKPD kita itu ada yang disuruh bikin diagram batangnya 2. Oke, kayak ada 3 kasus itu kan. Yang tabel itu buat rambut panjang. Yang batang rambut pendek. Sudah? Yang garis ukuran baju. Paham? Yang ini rambut panjang. Ya. Ya. Cowok cewek ini, Pak. Iya, cowok cewek. Lo kan namanya siswa kelas 6A. Berarti cowok cewek toh? Coba lihat yang cewek atau seluruh siswa kelas 6A. Mana yang rambutnya panjang? Hitung jumlahnya ada berapa? Ayo, berapa yang rambutnya panjang? Hitung. Enggak. Ada berapa jumlahnya? Yang berambut panjang ada berapa, berambut pendek ada berapa, gitu kan? Itu aja kan buat tabel apa? Dia membatang bilang batang sama Tabel. Ya. ini ganti garis. Yang terakhir Oh, ada 2 ini. Oh, garis nih, garis. Jenis. Nah. Jenis siswa. Jenis siswa. Berarti cowok cewek gitu. Berambut panjangnya cowok cewek toh. Nah. Tabel. Apa? Iya. Enggak harus cowok cewek. Gini loh. Berapa jumlahnya yang berambut panjang gitu? 3. Iya. Baik, yang lainnya boleh langsung menghitung. Jangan ada lain. Boleh. Oke, yang berambut panjang ada berapa? Hitung.
enggak? Enggak. Yang pendek itu minimal Oke, berambut pendek. Nggak usah langsung aja. Berambut pendek. S apa M yang kecilan, Pak? Ukuran baju itu ada berapa? XXL, XL, L, M, S. Iya, tanya. Satu persatu, pencar kalian. Berpencar. Berapa ukuran bajumu? Nah, harus kalian wawancara. Jadi gini. Pintar yang dibuat oleh kelompok ini. Jadi ya, satu. Begini, M. Satu, gitu. Nah, patroli. Kalau sudah 35 menit kasih tahu. Lihat baju sekolahmu udah bikin S. Oh, ukur baju semuanya. Kamu? Masa XL kamu? Bukan, yang ini baju-baju yang kamu pakai. Aduh. Ayo depan. Nggak boleh di belakang. Semuanya dalam keadaan duduk ya, duduk. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ukuran baju nggak ada. Apanya? Iya. yang panjang atau yang pendek? Apa? Kalau di sini udangnya kan ada 12. Hah? 12 ukuran baju. Loh, rambut panjang tuh putra putri dipisahkan ya. Jangan jadi satu. Yang rambut pendek ada berapa? Kayaknya 14. XL. Ukuran baju. Apa? Lihat permasalahannya. Kalau baju campur Apa? baju Kenapa? dicampur Kan kamu cuma itu ya, cewek cowok campur.
5 menit lagi. Ikan semuanya. Halo. 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 Oke. Apa yang telah dipelajari pada hari ini? Penyajian? Penyajian data tentang apa? Iya, tentang apa? Ada 3 itu. 1. Rambut panjang, rambut pendek, ukuran baju. Bener. Tabel. Diagram batang, diagram garis, Sama satunya lagi. diagram gambar. Ya apa disebut dengan apa? Piktogram. Pintar. Terus, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apa yang membuat kalian senang? Bisa nanya-nanya orang. Bisa nanya tentang apa? Tentang ukuran. Baju. Biar nanti kalau tahu bajunya ukurannya. Apa? Biar nanti pas ulang tahun tahu bajunya ukurannya berapa. Oke, pas udah ulang tahun kita tanya berapa ukuran bajunya. Oh, masuk akal juga. Oke, tidak ada ukuran baju yang L, tidak ada. L-nya cuma 1 saja. Baik. Tadi dari awal kita sudah belajar tentang penyajian data, kemudian tadi Pak Guru tanya senang nggak pelajaran ini? Senang Pak. Kenapa? Karena kita menanyakan baju teman supaya nanti pada saat ulang tahun kita tahu ukuran bajunya dia. Oke, jadi besok yang ulang tahun dapat baju berarti sudah tahu dari siapa itu. Dari siapa? Nah, dari Hana karena dia sudah tahu ukuran bajunya kalian. Oke, pesannya Pak Guru buat kalian hari ini adalah belajar dengan penuh semangat, menyenangkan, dan yang terpenting harus tetap semangat. Tahu semangatnya kita apa? Disiplin, jujur, oke. Masih ingat tepuk semangatnya kita? Oke, sebagai penutup kita berdiri. Kita Edik yang pimpin. Tapi agak cepat ya. Ayo Dik, penutup Dik sebelum kita mau menutup pembelajaran kita. Tepuk semangat bilang saat yang keras. Tepuk semangat. Kamu juga gerakan. Oke, baik anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan kedua tentang membuat diagram batang dan diagram garis. Akhir kata dari Pak Guru, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dan dadah. Oke.